wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI, salam Garda Bangsa. Saatnya rakyat bersuara, jangan takut. Selama kita masih berada di koridor demokrasi, berekspresi dan menyatakan pendapat tanpa menyebar hoax, ujaran kebencian, permusuhan terhadap oknum atau pihak atau institusi tertentu, maka kita masih berada di jalur demokrasi dan kita tidak berbuat salah. Maka sebagai rakyat Indonesia yang berdaulat, jangan takut. Kira-kira itu pesan awal saya. Pesan berikutnya bahwa saya saat ini bersama Mas Opavian dan beberapa teman, kami sedang merancang pergerakan Garda Bangsa Penjaga NKRI, di mana gerakan ini dibangun mengingat adanya potensi yang luar biasa, potensi permainan politik sara yang luar biasa, ya, permainan politik identitas yang luar biasa di pesta demokrasi ke depan. Nah, inilah dasar kenapa kami coba merancang, membentuk, dan mudah-mudahan kami berhasil mendirikan suatu kelompok, ya, Garda Bangsa Penjaga NKRI anti rasisme, dan kami telah berkomitmen untuk melawan setiap isu-isu politik yang kental dan atau berbau dengan isu sara, ya, suku, ras, agama, antar golongan. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur loh ya, kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau kita bicara tentang identitas, kalau kita bicara tentang suku, ras, agama, itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa untuk diingkari. Itu ada, ya kan? Identitas, ya, suku, ras, agama, golongan, nggak bisa kita pungkiri, itu ada. Tetapi apakah itu penting di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika ini, di saat Sumpah Pemuda telah mementahkan isu tersebut? Selamat malam buat yang sudah hadir. Silahkan di-share link konten live stream saya, ya kan, seperti sistem yang telah kita buat, bahwa mungkin saudara merasa sungkan untuk bersuara, ya, mungkin apa yang saya suarakan itu sama persis seperti apa yang ada di dalam hatimu, seperti apa yang ada di dalam hati, di dalam sanubarimu. Tetapi saudara sungkan untuk menyuarakan itu karena berpikir jangan-jangan, ya, ada pihak atau oknum tertentu yang mendatangi saudara, menekan saudara, mengintimidasi saudara, sehingga kemudian itu menjadi pertimbangan bagi saudara untuk tidak berani bersuara secara terang-terangan, kan, seperti itu. Nah, ada satu cara yang sudah kita sepakati, ya, saya berharap sudah kita sepakati. Ada satu sistem yang sudah kita buat dan semoga itu adalah sistem bersama, yaitu Anda tinggal menge-share link live stream saya. Maka secara tidak langsung Anda telah
bersama saya menyuarakan apa yang menjadi aspirasi rakyat Indonesia. Dan sekali lagi sebagai pengingat bahwa saya sementara ini merancang suatu kelompok, suatu perkumpulan dengan mengatasnamakan Garda Bangsa, ya. Jadi niat membentuk perkumpulan ini, membentuk kelompok ini adalah bagaimana supaya pada pesta-pesta demokrasi ke depan itu tidak ada praktek-praktek politik identitas. Kira-kira seperti itu niat dan tujuan kami merancang suatu perkumpulan mengatasnamakan Garda Bangsa Penjaga NKRI, gitu ya. Bagi yang sepakat, yang setuju dengan kami yang sedang merancang Garda Bangsa Penjaga NKRI ini dan kepengen mendaftar, kepengen ikut terlibat di dalamnya, silahkan DM saya, ya. Di Instagram boleh, di Twitter boleh, di TikTok boleh, di Facebook boleh. Oke. DM saya di sana dan Anda cukup ketik daftar. Oke. Nanti soal soal penerimaannya, ya, soal soal seleksinya dan lain sebagainya itu akan ditangani oleh Mas Opavian, begitu loh ya. Jadi kami sudah membagi tugas, ya, kami sudah membagilah ya, bukan berbagi. Kami sudah membagi tugas dan Opavian telah resmi ditunjuk sebagai orang yang akan melakukan penerimaan, ya. Jadi bagi saudara-saudara yang merasa punya kesamaan dengan pandangan saya, mohon maaf ya, kepala saya rada pusing, ya. Bagi saudara-saudara yang merasa terwakili dengan suara-suara aspirasi masyarakat kecil yang saya gaungkan dan kepengen untuk mendaftar ikut terlibat dalam Garda Bangsa Penjaga NKRI ini, silahkan DM saya, ya, di Instagram atau di TikTok atau di Instagram atau di Twitter atau di TikTok atau di Facebook atau di TikToknya Mas Opavian langsung. Nanti dia akan nanti akan difilter sama Mas Opavian sendiri, ya. Jadi itu bukan lagi ranah saya. Oke. Nanti Mas Opavian yang mengesahkan apakah seseorang itu sah dan layak untuk bergabung dengan Garda Bangsa Penjaga NKRI atau tidak. Itu merupakan tugas, ya, wewenangnya Mas Opavian, gitu loh ya. Silahkan, boleh DM saya, boleh DM Mas Opavian dengan kata kunci daftar, gitu ya. Dengan kata kunci daftar. Nah, Mas Opa di sini yang berwenang untuk menyeleksi, ya, melakukan seleksi terhadap orang-orang yang kepengen bergabung dan terlibat dalam pergerakan Garda Bangsa Pencinta NKRI.
Jadi kita sedang merancang perkumpulan ini, di mana tugas pokok dan fungsi dari perkumpulan ini adalah untuk mengcounter dan bahkan melawan setiap isu yang timbul dari permainan politik identitas, permainan politik suku, ras, agama, dan golongan. Oke, saudara-saudaraku, ketika Anda ditanya, siapa kamu, siapa Anda, ente siapa, dan lain sebagainya, jawablah saja, saya Indonesia. Ya, kalau dibutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, katakanlah bahwa Indonesia mengakui dan mengesahkan 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka keenam agama tersebut adalah milik saya karena saya Indonesia. Nah, kemudian agama mana yang saya pilih, saya tentukan sebagai penuntun jalan hidup saya. Jadi itu merupakan pilihan saya. Gitu ya, saudara ya. Karena agama adalah jalan hidup. Sementara Indonesia punya 6 agama. Sementara Indonesia mengesahkan 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Siapakah saya? Apapun agama saya, intinya saya adalah Indonesia. Yang mana Indonesia ini memiliki, mengakui dan mengesahkan 6 agama. Dan agama yang satu inilah yang saya pilih sebagai jalan hidup saya. Oke? Sehingga segala narasi, segala sikap, segala pergerakan akan berangkat dari pemahaman bahwa saya Indonesia. Oke? Jadi kita tidak sedang bicara tentang apa sukumu, apa rasmu, apa agama, apa golonganmu. Kita sedang berbicara tentang NKRI yang berbhinneka tunggal ika, di mana segala warga negara, siapapun dia, dari ras yang mana, dari keturunan mana, sama-sama memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Dan saat ini kita hidup di era demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berekspresi, menyatakan pendapatnya. Oke, saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang merasa sepaham dan sepakat dengan saya, dan merasa merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa, merasa memiliki suatu impian, cita-cita bahwa ke depan Indonesia harus lebih baik dan lebih baik lagi demi keberlangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu kita. Oke, cucu-cucu kita. Oke. Marilah sama-sama kita rapatkan barisan. Oke. Siapapun juga yang nanti bakalan menjadi calon presiden dan dari manapun juga. Intinya adalah dia seorang pencinta Bhinneka Tunggal Ika, dia seorang pencinta Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang tidak ingin agar sistem dan paham-paham bangsa Indonesia ini diutak-atik oleh siapapun, ya. Begitu ya, saudara ya. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi
Silakan saudara-saudara yang sepakat dengan saya, oke, mohon apresiasi dan doanya, ya. Dan seperti sistem yang sudah kita ciptakan kemarin, bahwa dengan menge-share link live stream saya, maka secara tidak langsung Anda telah ikut memperjuangkan keadilan bagi rakyat. Kira-kira seperti itu ya kesimpulannya ya. Saudara-saudara, maaf karena saya sementara lagi sedikit pusing kepala, sehingga saya tidak bisa berlama-lama, dan saya juga tidak melirik komen-komen yang ada. Mohon maaf, mohon ampun semuanya. Ya, kembali lagi karena saya sedang sakit kepala, pusing kepala, sehingga saya belum bisa ngonten secara mendalam terkait isu-isu yang sudah saya ungkapkan dan atau sudah terungkap oleh media-media mainstream, media-media lokal dan seterusnya. Saya kira seperti itu ya, saudara ya. Saya Kristianto Yen Oni. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Kita akan lanjut besok atau lusa di saat kondisi tubuh saya benar-benar fit, ya, benar-benar sempurna gitu ya, kira-kira ya saudara ya. Jadi untuk saat ini hanya sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf karena saya tidak gubris, saya tidak menanggapi komentar-komentar yang sudah ada karena saya banyak kesibukan. Di satu sisi saya juga sedang pusing kepala dan saya butuh istirahat. Mohon maaf, mohon ampun. Inti dari semuanya itu adalah mari kita rapatkan barisan demi NKRI Jaya Perkasa. Ya, jangan coba-coba ada orang-orang dan atau pihak tertentu yang masuk ke dalam tempat ini mengatasnamakan Kristianto Yen Oni, mengatasnamakan relawan dari bakal calon pemimpin bangsa tertentu, ya kan? Jangan sampai saudara-saudari dimanfaatkan. Saya kira hanya itu saja pesan saya. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Saya kira seperti itulah pandangan polos dan boleh dikatakan bodoh dari rakyat Indonesia. Salam NKRI. Salam karena bangsa penjaga NKRI. Bravo!